Halo great people, kembali bertemu gue dengan John di channel Fugol Coffee Roaster. Hari ini kembali kita akan ngebahas sebuah dripper. Dripper ini udah cukup lama, cuma dengan berbagai macam kontroversinya, akhirnya dripper ini peredarannya tidak banyak. Dan bahkan sebenarnya dripper ini udah beberapa orang punya di Indonesia, dan bahkan setahu gua rumor-rumornya dripper ini diproduksinya di Indonesia, tapi tidak bisa dirilis karena berbagai macam kontroversi. Apa sih dripper ini? Apa sih kontroversinya? Mari kita keluarkan drippernya. Jadi ini adalah April dripper dengan versi immersion, ada switch-nya. Nah, kalau great people belum pernah lihat dripper April yang pertama, kita ambilin. Jadi kita punya dua versi dripper April. Yang pertama banget kita punya itu yang versi kaca. Nah, ini adalah versi kacanya April, kalau great people pernah lihat. Dia flat bottom juga. Kenapa dripper April ini bisa hype? Karena April ini ownernya adalah Patrick Rolfe. Nah, Patrick Rolfe adalah salah seorang figur di industri kopi specialty ini yang udah cukup terkenal karena dia punya roastery dengan kualitas yang sangat-sangat oke. Patrick juga beberapa kali ikut kompetisi Brewers. Paling tinggi achievementnya dia dapat peringkat 2 World 2019 kalau nggak salah. Kemudian Patrick juga berapa kali masuk final di World Barista Championship. Jadi hampir semua orang kenal Patrick lah. Pertama kali gue ketemu Patrick langsung tuh pas gue masih kerja di Qatar 2018. Dan ketemu lagi terakhir di backstage gitu di Melbourne, lupa. Nggak lama Patrick juga ngeluarin April dripper dengan versi plastik. Sebenarnya kalau dilihat sama-sama aja, diameternya sama, bentuknya sama, dalamnya sama-sama aja, tapi ini yang versi plastiknya. Sekarang April ngeluarin versi immersion. Jadi kalau kita lihat boxnya, ini ada April Brewer Hybrid. April, berhubung kita sekarang lagi di bulan Desember, makanya kita ngebahasnya April dripper. Nah, kita buka. Nah, ini dia April dripper. Kayak apa ini? Ini kayak strap jam gua yang oranye waktu itu. Nah, sebenarnya ini sama aja nih. Kalau kita lihat ya, coba gua lihat April versi kaca. Oh, berbeda. Ini dia lebih kecil, diameter bawahnya lebih kecil, kalau ini lebih gede. Jadi versi lama bisa dipasang tapi maksa di sini. Jadi emang versi yang barunya diameter bawahnya lebih kecil dan lebih cembung ke dalam. Di sini dia juga ada pakai bolanya. Nah, ini bola ini. Nah, kalau teman-teman lihat, dia pakai teknologi yang sama persis dengan Hario Switch. Di sini kita ada Hario Switch. Nah, teman-teman lihat, dibuka. Konsep bekerjanya sama persis dengan Hario Switch. Disinilah kontroversinya terjadi. Setahu gua, rumor-rumornya dari pihak Hario, mereka ada paten untuk desain switch ini. Jadi nggak sembarangan orang bisa pakai teknologi yang sama dengan Hario dan buat dripper versi mereka sendiri. Oleh karena itu, sebabnya kenapa dripper April pergerakannya di pasar sedikit banget, dan hampir kita tidak bisa beli dripper ini secara bebas di pasar karena rumornya adalah pihak Hario Jepang melakukan tuntutan kepada April agar tidak lagi menjual drippernya karena mereka pakai cara dan sistem yang sama. Itu yang gue dengar. Kebenarannya tidak tahu karena itu adalah rumor-rumor yang bertemangan. Nyatanya sekarang nyari April susah banget loh di pasaran dan nggak gampang dapetinnya. Walaupun ada beberapa kompetitor yang mulai pakai, tapi gue juga nggak mengerti kenapa tidak diperdagangkan dengan bebas. Nah, oleh karena itu, kita akan bahas dari segi penggunaannya, cara pakainya, hasilnya. Kita akan compare apa perbedaan pakai April dripper yang hybrid ini dengan Hario Switch. Jadi kita akan compare langsung. Ada beberapa kompetitor yang juga menggunakan dripper ini di kompetisi nasional mereka. Seingat gua kemarin contohnya ada si Alicia di Singapura. Alicia menang nasional juga pakai April dripper, dan ada beberapa negara lain. Tapi seingat gua sih nggak ada yang orang yang pakai April dripper di World. Apakah takut kena tuntut oleh Hario juga kita nggak tahu. Oke, nah sekarang kita akan coba compare. Kita akan start nyeduh, dan tentunya kita akan pakai kopi dari Fugol. Dan kopi yang akan kita pakai hari ini adalah kopi yang berasal dari daerah Aceh Gayo Blue Musara. Ya, karena hari ini kita pakai kopi dari Aceh Gayo, kita juga pengen
memberi support kepada teman-teman kita yang ada di Aceh, saudara-saudara kita, dan ada di Sumatera Barat, dan ada di daerah Tapanuli, Sumatera Utara juga. Tetap semangat. Semoga bantuan dapat terus berdatangan, dan semoga Tuhan terus memberikan damai sejahtera, sukacita, pengharapan dan kekuatan di tengah kondisi yang susah, dan semoga teman-teman bisa survive, dan turut berduka cita juga untuk saudara-saudara kita yang tidak beruntung, yang meninggal. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan penghiburan dan ketabahan dari Tuhan. Ya, kopi kita hari ini dari Bang Hendra Maulizar seperti biasa. Kopinya dari Pantan Musara, Pegangsing, Sentral Aceh, dengan proses honey wet hull. Ketinggiannya 1640 meter atas permukaan laut dengan notes blackberry, lemon, dan raisin. Manis banget. Ya, ini nggak usah dijelaskan karena ini adalah salah satu tarian seni khas dari Aceh. Oke, kita akan langsung lanjut. Hari ini gua mau pakai resep yang kemarin Silmi pakai di BBRC. Silmi kemarin berhasil mendapatkan peringkat 2 di Bandung Brewers Cup ke-7. Resep seduh yang Silmi pakai, Silmi itu pakai Hario Switch, dan Silmi pakai grindernya kemarin Milab. Jadi Silmi pakai grinder ini Milab. Terima kasih Timor sudah kirimin kita grinder Milab ini, dan dengan grinder ini kita bisa mendapatkan peringkat yang cukup baik, dan gue pakai grind size yang paling kasar. Jadi resep seduhnya kita pakai 17 gram, dan untuk posisi pertama kita buka switchnya dengan suhu blooming 94 derajat sebanyak 100 gram. Habis itu gue diemin selama 1 menit. Nah, kita juga akan pakai resep yang sama di April, dan kita akan coba compare apa sih perbedaannya menggunakan April Hybrid dengan Hario Switch. Dengan sistem yang sama, dengan base yang berbeda. Satunya conical, yang satunya flat bottom. Kemudian, tuangan keduanya sama 100 gram lagi. Dan gua akan diamin sampai total waktunya 2 menit. Nah, ini posisinya immerse, ditutup. Yang tadi dibuka, sekarang ditutup. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya orang bisa belanja. Kalau tokonya tutup terus, orang nggak bisa belanja, guys. Buat cari tahu bedanya conical sama flat bottom. Kalau conical udah pasti dia cone bentuknya, V-shape. Kalau flat bottom, dia pasti datar, kayak trapesium biasanya. Kalau great people pengen tahu bedanya hasil ekstraksi dari conical dan flat bottom di mana, great people bisa cek di video-video kita yang sebelumnya. Kita pernah membahas pakai dripper origami. Yang satu kita pakai paper filter conical, yang satu lagi kita pakai paper filter flat bottom. Ini brew time-nya cepet banget. Tadi dibuka pas 2 menit, sekarang di 2 menit 15 detik sudah kering. Akankah April Hybrid memberikan waktu yang sama? Ketika dibuka, dia juga langsung kering. Kita lihat apakah dia akan masih menetes di 2 menit 15 detik. Ya, menariknya, jumlah tetesan terakhir dari flat bottom lebih sedikit ketimbang di switch, yang artinya bisa dibilang sesuai hal-hal yang sudah biasa kita lakukan, bahwa flat bottom akan selalu memberikan flow rate dan brew time yang lebih cepat ketimbang conical. Dan sekarang kita akan coba bandingkan apa perbedaan pakai April dan pakai switch. Kalau dari secara aroma dari switch terasa lebih manis ketimbang April. Nggak tahu kenapa. Kalau rasanya, kita ngomongin intensitasnya dulu ya. Buat gue ini intensitasnya medium plus intensitas dari si flavornya. Kalau si April sama medium plus. Nah, ini ada sesuatu yang berbeda, ini sangat menarik. Yang gue temukan adalah switch menonjolkan mouthfeel yang lebih smooth dengan sweetness yang lebih terhighlight. Kalau April, mouthfeel-nya lebih juicy, dia lebih tropical fruit, lebih bright. Dia secara intensitas sama nih, tapi untuk atribut yang di-highlight di switch, dia lebih meng-highlight mouthfeel dan sweetness. Sedangkan kalau di April, dia nambahin kompleksitas flavor, kemudian acidity-nya lebih bright, dan mouthfeel-nya lebih juicy. Nah, ini sangat menarik nih. Mungkin dari tingkat ekstraksi yang berbeda, dari panas yang di-keep juga berbeda. Kalau gue lihat, bahan dari April kacanya agak sedikit lebih tipis daripada Switch. Yang artinya Hario Switch mungkin bisa keep panasnya lebih better ketimbang April. Oh, ngomong-ngomong lebih better nih. Ada orang yang komplain gue di 3 video, dia selalu ngomong, please stop ngomong lebih better. Gue ngerti, lebih better tuh better kan lebih baik. Terus gue ngomong lebih, jadi lebih baik. Ya maaf, gue salah. Tapi itu kebiasaan gue ngomong. Jadi lebih better. Bercanda bro. Kalau di Switch, kalau di April Hybrid, menurut gua
potensi rasa yang didapatkan itu lebih besar untuk dia mendapatkan rasa yang lebih kompleks. Jadi kalau di sweet ini rasanya lebih aman, lebih bersih, lebih tenang, lebih smooth, lebih manis. Nah, kalau mau dapat jebret-jebret, pakai April. Jadi sangat-sangat menarik pakai April. Jadi kalau Great People dapat kopi yang Great People rasa kok kopi gua kurang kompleks, kopi gua masih gitu-gitu aja, terus pakai switch juga nggak bisa dapat rasanya seperti itu. Mungkin karena switch conical. Jadi kalau Great People bisa dapat immersion yang flat bottom, mungkin lebih oke. Contohnya pakai pulsar, contohnya pakai trio dripper, contohnya pakai clever dripper yang pakai flat bottom harusnya bisa lebih better lagi kan. Harusnya mungkin bisa better. Pertanyaannya, apakah kembali gua menyarankan untuk Great People beli April Dripper? Jawabannya ya, kalau punya budget. April Dripper mahal bingit, harganya 2 juta, Bo. Mahal banget. Jadi, gua nggak tahu kenapa dijual drippernya semahal ini, sedangkan switch aja harganya cuma 600-an yang terakhir kita tahu yang ukuran 02. April nih mahal banget. Jadi, apakah dia memang pengen nge-push cuannya secuan-cuan mungkin pakai April Dripper, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas, hasil yang diberikan oleh April Hybrid ini memang oke. Tapi apakah worth untuk ngebeli dripper semahal ini? Dan apakah rasa yang dihasilkan di sini bisa didapat dari dripper lain yang lebih murah? Bisa banget. Jadi, kalau memang Great People punya budget, silahkan beli. Kalau tidak ada masalah. Great People bisa dapat replika rasa seperti ini dari dripper yang lain dengan cara yang berbeda. Bahkan dari perkolasi pun Great People bisa menghasilkan rasa seperti ini. Tapi yang Great People tidak boleh lupa adalah Great People harus cek Tokopedia, cek Shopee dan shop Tokopedia kita. Ada Aceh Gayo Blue Musara. Oke, Great People, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat untuk Great People. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.